Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dimanapun berada? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia selalu. Amin. Senang sekali saya Melanie Fabiola dapat bertemu kembali dengan semua keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira dalam podcast Ngobrol Tentang Kita. Hari ini saya telah kedatangan dua orang bintang tamu yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol tentang pencegahan stunting dari hulu. Pasti dalam hati keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira membatin ya. Kenapa stunting lagi? Lagi-lagi stunting. Bukan apa-apa, ngobrolin stunting memang tidak ada habisnya ya. Karena sampai sekarang stunting masih menjadi isu yang paling seksi di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua instansi dan lembaga, baik itu yang pemerintah maupun swasta, dilibatkan untuk turut menangani percepatan stunting di Indonesia. Untuk itu saya akan sapa lebih dahulu bintang tamu saya yang pertama. Di sini saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai, Bapak Dr. Randes Afwan APTMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ini yang perlu hari ini kita bicarakan, harus tetap sehat. Enggak stunting ya Pak? Enggak. Sudah lewat masanya. Sudah lewat masanya. Baik. Bintang tamu saya yang kedua adalah seorang gadis muda yang cantik, yang smart ya. Duta Genre Utama Putri Kota Binjai tahun 2021. Naila Kalista. Selamat siang Naila. Siang Ibu. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya tertarik nih lihat pakaian Naila ini. Ada selempangnya, ada crownnya, ya itu tulisannya Duta Genre Utama Putri Kota Binjai tahun 2021. Bisa dong cerita sedikit siapa sih yang dimaksud dengan Duta Genre itu? Ya. Jadi Duta Genre itu brand ambasadornya dari BKKBN Ibu. Nah, BKKBN ini mengeluarkan suatu program yang bernama Generasi Berencana. Nah, atau yang biasa disebut dengan genre. Genre ya, bukan genre ya. Bukan Ibu, genre. Genre, ya. oke. Nah, jadi genre ini adalah program yang bertujuan untuk menciptakan remaja yang cerdas, ceria, sehat, dan juga berkualitas. Dan yang tentunya mereka mampu mempersiapkan atau merencanakan masa depannya dengan baik. Oh begitu ya. Jadi Duta Genre ini tidak sama seperti duta sampo lain ya? Oh enggak Bu. Jadi arahnya kepada pembangunan kualitas remaja. Iya benar. Dan ini merupakan program dari BKKBN. Jadi tadi brand ambasadornya ya. Iya. Kenapa Naila mau menjadi Duta Genre? Motivasi Naila yang pertama itu Naila dulunya pengen keluar dari zona nyamannya Naila nih Bu, yang biasanya cuman rebahan, cuman nongkrong ngumpul-ngumpul nggak jelas sama teman. Nah daripada yang kayak gitu kan mending ikut pemilihan Duta Genre nih yang pastinya udah positif, banyak manfaatnya, banyak ilmunya gitu Bu. Nah, selama menjabat sebagai Duta Genre sudah berapa lama nih sebagai Duta Genre? Sudah hampir 1 tahun Ibu. Sudah hampir 1 tahun. Iya. Dari tadi ibu-ibu aja ya. Umurnya sekarang berapa nih Naila? Umur Naila 17 tahun menuju 18. Ya cuma beda 5 sama saya Pak. 5 kali pemilu maksudnya. Oke, intermezzo aja ya. Biar jangan terlalu tegang Pak Nailanya Pak. Oke, jadi lebih kurang berapa bulan dari sejak terpilih? Dari terpilih dilantik itu pada bulan Juli 2021. Bulan Juli berarti sekitar 7 bulan ya? Yuk. Ya sekitar 7 bulan. Udah banyak dong kegiatan yang dilakukan, banyak pengalaman yang didapat. Bisa cerita sedikit pengalaman yang paling menarik selama menjadi Duta Genre? Pengalaman yang paling menarik itu setiap Duta Genre itu Nah nanti itu ditempatkan untuk menjadi narasumber dalam program Catin. Nah, apa itu program Catin? Calon pengantin. Oh, calon pengantin, oke. Jadi calon pengantin itu diarahkan ke BKKBN untuk mendapatkan materi. Nah, jadi Duta Genre salah satunya Naila juga itu menjadi narasumber pada
hari Catin itu. Emang bisa anak umur 17 ngajarin calon pengantin? Jadi ya Bu, itulah dia yang paling menariknya. Naila masih umur 17 tahun. Iya benar. Harus ngasih materi, harus berbicara soal pernikahan sama orang-orang yang mau nikah. Sedangkan Naila sendiri masih umur 17 tahun nih. Tapi calon udah punya dong. Belum. Jadi berarti yang disampaikan itu adalah lebih kepada persiapan ya, Iya. persiapan membentuk keluarga yang berkualitas. Iya, benar. Oke, karena memang banyak yang perlu diketahui oleh calon pengantin ya Iya, sebelum membentuk keluarganya sendiri. Oke, banyak nih yang mau Ibu tanya-tanya sama Naila, tapi Ibu kembali dulu ke Pak Afwan ya. Kita Iya, Bu. ada beberapa hal nanti yang akan Ibu tanyakan kepada Naila setelah ini. Pak, Ya. saya kembali kepada Bapak nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pencegahan stunting dari hulu, dan kenapa harus dicegah dari hulu, Pak? Ya. Sebelumnya kita bicara stunting dulu ya. Oke, Pak. Artinya masyarakat kita sudah mulai dipopulerkan, ya, dipopulerkan dengan kalimat stunting. Banyak pejabat mulai dari presiden sudah menyatakan stunting, baik itu gubernur, bupati, wali kota. Iya. Tapi mungkin secara detail apa itu stunting masyarakat perlu diinformasikan. Benar. Jadi stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh yang disebabkan oleh kondisi kekurangan gizi yang berkesinambungan. Jadi berkepanjangan pada masa 1000 hari pertama kehidupannya. Jadi kondisi kekurangan gizi inilah yang menyebabkan dia stunting. Tapi perlu kita sikapi bahwa stunting ini kan identik dengan pendek ya, pendek. Iya, betul. Jadi tidak semua orang pendek stunting. Tapi kalau stunting udah pasti pendek. Benar-benar. Dari menyambung tadi pertanyaan dari Ibu Melani tadi, pencegahan apakah yang kita laksanakan pencegahan ini Yang dari hulu. Dari hulu. Seperti apa? Seperti apa gitu. Jadi kami dari dinas ya kan, itu upaya pencegahan dari hulu itu upaya dilakukan upaya pencegahan. Bagaimana mulai dia saat remaja, kemudian kehamilan, kemudian punya anak, kemudian sampai anak berusia 2 tahun atau selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi jika anak sudah terlanjur stunting dengan kondisi tadi kekurangan gizi yang berkepanjangan itu, maka ini akan menimbulkan masalah kesehatan yang akan membuat suatu kerusakan organ-organ vital yang berujung nanti masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan biaya yang lebih tinggi lagi ke depan. Nah, itu yang perlu kita. Berarti kesimpulannya pencegahan dari hulu ini adalah jauh-jauh hari ya Pak ya? Jauh-jauh hari sebelum terjadi kehamilan, jauh-jauh hari bahkan sebelum remaja itu menikah, mereka sudah harus disiapkan dulu ya Pak ya, untuk menghindari stunting ini terjadi. Karena memang saya pernah dengar juga Pak dan pernah baca juga, memang stunting ini ternyata kalau sudah terjadi merusak berbagai sistem tubuh ya Pak ya, daya tahan tubuh, metabolisme. Jadi nanti di kemudian hari bisa mengalami banyak penyakit-penyakit degeneratif yang menghambat mereka untuk bisa maju gitu. Jadi kualitas hidupnya juga pasti akan menurun ya Pak ya. Dan ternyata kerusakan itu sulit diperbaiki dan sulit dikejar ketertinggalannya. Seperti itu ya Pak? Ya, begitulah. Jadi dengan kondisi gizi tadi yang berkepanjangan itu, sehingga organ-organ vital itu tadi tidak tumbuh sempurna. Tidak optimal ya Pak ya. Jadi dia diharapkan nanti untuk menyamai inilah, jadi program pemerintah inilah supaya dia mendekati normal, tapi tidak bisa tidak bisa sempurna yang jika dia ya. Tidak mengalami stunting seperti itu. Termasuk juga tingkat kecerdasan ya Pak ya. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi generasi ke depan ini dengan gizi yang cukup bisa bersaing dengan ya negara-negara lain lah, negara-negara lain.
Oke. Kemudian Pak, tadi Bapak ada menyebutkan bahwa pencegahan dari hulu itu kan dimulai sejak dini, ya Pak ya, jauh-jauh hari, bahkan sejak remaja kita sudah harus memberikan bekal pengetahuan kepada remaja supaya nanti ketika dia menikah bisa terhindar dari yang namanya stunting. Sementara saya lihat ya Pak ya, sekarang ini fenomenanya di Indonesia justru pernikahan dini dan perkawinan anak itu meningkat di Indonesia, kecenderungannya belakangan ini. Nah, itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Pendapat Bapak tentang hal tersebut? Jadi begini ya, sebenarnya kita sudah ada aturan tentang pernikahan ini. Iya, Pak. Baik dari Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 1 tahun 74, kemudian direvisi kembali. Direvisi lagi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hanya diizinkan itu apabila pria dan wanita itu sudah berumur 19 tahun. Berarti batasnya 19 tahun ya Pak? Ya. Berarti di bawah 19 tahun itu sudah tergolong perkawinan anak? Iya. Sudah tergolong pernikahan dini? Pernikahan dini. Kalau menurut BKKBN seperti apa Pak? Jadi dari BKKBN justru dibuat lagi pernikahan umur ideal ya. Umur ideal menikah. Lebih tinggi lagi. Artinya, lebih tinggi lagi standarnya. Lebih tinggi lagi standarnya. Untuk wanita itu 21 tahun dan untuk pria itu 25 tahun. Artinya dengan penelitian bahwa umur yang 21 untuk wanita dan 25 tahun untuk pria itu sudah diharapkan sudah dewasa ya untuk menjalani pernikahan. Dewasa dan siap dari berbagai aspek ya Pak ya? Berbagai aspek. Bukan cuma aspek fisik ya Pak, tapi juga aspek psikologis ya Pak ya, aspek kemandirian finansial ya kan Pak, aspek kemampuan bersosialisasi ya kan Pak. Artinya kalau umur 25 untuk pria itu biasanya sudah tamat kuliah. S1 lah minimal ya kan. Ya. Dengerin tuh ya Naila ya, 21 ya Nak ya. Sekalian ngingetin nih bapaknya nih ya kan. Nah, terus bagaimana Pak kondisi pernikahan dini dan perkawinan anak di Indonesia Pak? Kondisi sekarang ini ya. Iya Pak. Jadi menurut data juga kita harus berbicara data. Oh iya Pak, benar harus. Nggak boleh salah ngomong ya Pak. Iya. Menurut data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 terdapat 8,19 wanita Indonesia yang menikah pertama di usia antara 7 sampai 15 tahun. Ini kan 8,19% ya Pak? 8,19%. Artinya angka ini juga cukup besar. Dan perlu disikapi ya. Rentang usia berapa tadi Pak? Usia 7 sampai 15 tahun. Masih sangat kecil ya Pak ya. Muda. 15 tahun aja masih SMA kelas berapa tuh Naila? 15 tahun. Rata-rata kelas 1 itu. Kelas 1 ya? Kelas 1 ya. Kalau lanjut tamat SMP kan begitu ya. Itu di Indonesia ada nggak Pak catatannya di provinsi mana aja Pak yang jadi memang Provinsi Sumatera Utara tidak termasuk dalam 10 besar ya. Jadi menurut data ini dari Susenas ini, itu Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama itu. Kalimantan Selatan. Artinya sudah mencapai 12,52%. Oke. Disusul Jawa Barat sebesar 11,48%, kemudian Jawa Timur sebesar 10,85%. Iya. Kemudian peringkat terakhir Sulawesi Selatan sebesar 8,48%. Oke. Tapi kalau kita lihat dari angka, dari angka ini walaupun Kalimantan Selatan hanya 12,52%, tapi angka penyumbang untuk nasional ini sebenarnya lebih banyak di Jawa Barat walaupun dia 11,48%. Kenapa seperti itu Pak? Karena dari jumlah penduduk tadi. Dari jumlah penduduk. Ini kan persennya dari jumlah penduduk dan jumlah pernikahan ya Pak ya. Benar. Jadi walaupun dia dari persentase Kalsel itu terlihat angkanya paling besar, tapi ternyata penyumbang itu saya yakin Jawa Barat dan Jawa Timur karena disitulah jumlah penduduk kita yang terbesar di Indonesia ini.
Iya benar, karena kan bukan merupakan jumlah orang ya Pak Iya. ya, tapi persentase, benar-benar benar. Jadi Nah. kalau saya lanjutkan ini, Iya, kalau Pak. di data Sumatera Utara, Iya Pak. jumlah pernikahan dini ini kalau kita kaitkan dengan range umur dari BKKBN, ini untuk Binjai, khususnya Binjai tahun 2021 ada sejumlah 232 remaja putri dan 538 remaja putra. Ini berarti catatannya remaja putrinya kurang dari 21 tahun Kurang dan 21 remaja tahun. putranya kurang dari 25 tahun ya Pak ya. Jadi angkanya lebih banyak remajanya yang tidak perkawinan ideal itu tadi. Oh, oke Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan suasana selama pandemi COVID ini Pak? Pengaruh nggak Pak? Bertambah nggak Pak jumlah orang tua yang menikahkan anaknya di usia di bawah umur tadi Pak? Oh ya. Selama COVID ini Pak? Jadi dari data juga memang kondisi kita ini, kita memang prihatin juga lah ya dengan kondisi COVID sekarang ini. Sampai sekarang kita belum keluar ya. Belum bisa lepas ya Pak ya. Dari. Jadi menurut data memang selama COVID ini ada kenaikan ya, ada kenaikan jumlah pernikahan dini. Berdasarkan data juga dari Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, jumlah orang tua ya. Jadi kalau pernikahan dini ini harus ada dari ada rekomendasi lah, permohonan dari orang tua mengajukan dispensasi kawin mengalami kenaikan menjadi 64.000 ya untuk Indonesia ya. 64.000 pada akhir tahun 2020. Itu angka yang cukup ini besar berarti ya. orang tua yang karena alasan tertentu harus menikahkan anaknya yang berumur di bawah 19 tahun. Harus ya. Ini kan merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 tadi ya Pak ya. Ya, nomor 16. Berarti jumlah orang tua yang meminta dispensasi kawin itu sejumlah 64.000 orang. 64.000. Ini jumlah yang nggak main-main ini Pak. Iya, banyak itu. Bayangkan aja kalau 64.000 menikah ya Pak ya. Subur semua, berapa anaknya ya Pak? PR lagi nih Pak sama BKKBN nih Pak. Jadi memang semua itu mata rantai yang harus diputus ya Pak ya. Kalau kita mau segera keluar dari kondisi stunting saat ini. Karena 2024 tinggal 2 tahun lagi ya Pak. Dan kita harus mencapai 14%. Oke. Nah, data yang Bapak sebutkan tadi itu kan cukup mengkhawatirkan ya Pak ya. Angkanya cukup besar juga. Nah, ini kira-kira menurut Bapak faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini dan perkawinan anak tadi Pak? Pernikahan dini ini memang banyak faktor ya. Iya Pak. Mungkin kalau kita bagi dia ada faktor internal, ada faktor eksternal. Eksternal, oke. Yang internal apa aja Yang Pak? internal itu yang mempengaruhi itu tingkat pendidikan, si individunya, Pelaku yang menikah tadi. Ya. Kemudian pengetahuan responden itu sendiri, kemudian kan pendidikan agama. Nah, itu faktor dari internal sendiri. Kemudian kalau faktor eksternal, Pak. biasanya tingkat pendidikan orang tua. Nah, jadi biasanya kalau banyak yang terjadi ini, kalau kita petakan dia ini, biasanya banyak pernikahan dini di kampung-kampung yang tingkat pendidikan orang tuanya rendah. Artinya si anak ini juga diharapkannya untuk bersama-sama bekerja sama dia. Oh begitu. Kemudian ya sosial ekonomi keluarga juga mempengaruhi. Kembali lagi ke ekonomi ya Pak ya. Jadi ada faktor lain, bisa wilayah tempat tinggal, kebudayaan, kemudian akses informasi dan pergaulan bebas. Jadi kalau biasanya kalau akses informasi ini mungkin di suatu daerah terisolir, tidak ada informasi bagaimana seharusnya merencanakan sebuah apa efeknya terhadap kesehatan. Biasanya orang tua lebih dominan mengambil keputusan itu. Jadi pengambilan keputusan di tangan orang tua. Walaupun barangkali si anak paham ya Pak ya, walaupun barangkali si anak tidak mau ya Pak, tapi karena pengambilan keputusan ya kan Pak sesuai dengan kebudayaan dan kepercayaan juga mendukung, jadi terpaksa harus ngikutin apa kata orang tua ya Pak ya.
Oke, sekarang saya kembali nih kepada Naila akhirnya ya. Balik lagi deh ke Naila. Tadi kan Naila udah denger nih dari Bapak ya ceritanya ya, ada banyak faktor yang katanya mendukung terjadinya perkawinan anak dan pernikahan dini. Nah, menurut Naila sendiri selaku remaja putri nih ya, apa sih faktor yang paling dominan menurut Naila mempengaruhi tingginya pernikahan dini, terutama di Kota Binjai, tempat tinggalnya Naila? Faktor yang paling dominan itu mungkin faktor pergaulan bebas sih. Pergaulan bebas ya. Iya. Sebebas apa sih Naila? Jadi misalnya nih mereka pacaran, terus melakukan seks pranikah nih Bu. Nah maka terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan atau hamilan tidak diinginkan KTD. KTD Iya. itu istilah kerennya ada tuh Naila. Ya itulah dia makanya terjadi pernikahan dini. Nah itu istilahnya MBA sekarang Bu. Apa itu MBA kan gelar pendidikan ya? Oh bukan nih Bu, beda. Apa nih? Kalau MBA di pernikahan dini itu namanya Marriage by Accident. Wah, menikah karena kecelakaan Pak, tapi Iya. bukan kecelakaan motor. Nah jadi mereka karena terjadi kehamilan di luar nikah tadi, maka terpaksalah mereka harus menikah. Karena malu ya, Iya, kalau padahal sampai hamil tidak punya tidak jelas siapa Iya. ayahnya gitu. Padahal kan masih di usia yang anak-anak, masih usia dini. Nah, kemudian ada juga faktor ekonomi mungkin ya Bu. Dari orang tuanya, ini dari orang tua nih. Nah, jadi orang tuanya ini berpikir kalau dia menikahkan anaknya itu mengurangi beban ekonomi dari keluarganya. Nah, melepaskan tanggung jawab. iya benar Ibu. Sebenarnya mungkin harapannya Pak kalau dinikahkan ada suami yang bertanggung jawab, hidupnya mungkin lebih enak gitu kali ya Pak yang Harapan. dipikirin orang tua ya Pak ya. Harapan orang tua pasti Ternyata kesana. realita tidak seindah ekspektasi ya Pak ya. Jadi karena dua faktor tadi ya nih Iya. menurut Naila ya, karena faktor pergaulan Pergaulan yang bebas. terlalu bebas ya, seks pranikah dan sosial ekonomi Iya. keluarga. Oke. Terus menurut Naila nih, resiko dampak buruk kalau seandainya teman-teman Naila ada yang menikah di usia terlalu muda ya, apa tuh Naila? Resikonya itu banyak ya Bu ya, mulai dari pendidikan. Otomatis dia harus berhenti sekolah nih, harus putus sekolah karena dia harus mengurus rumah tangganya. Nggak bisa dong capai cita-cita. Iya benar itu dia. Kemudian dari segi ekonomi, nah pernikahan dini kan dilakukan oleh anak-anak. Mereka tuh belum memiliki penghasilan yang tetap. Belum apa? Iya benar. Masih minta sama Orang tua. masih minta sama mertua. Oke, jadi Nah terus ada lagi yang ketiga tuh dari segi psikis. Nah emosi mereka kan belum stabil nih Bu. iya. Jadi itu memicu terjadinya keributan dalam rumah tangga dan bisa berujung kepada KDRT juga KDRT ya, bisa. kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Iya. nggak dari KDRT tadi bisa micu lagi nih perceraian pada pasangan-pasangan muda. Mama muda nih Pak, Iya. mama muda, papa muda ya sudah Udah cerai. jadi janda muda. Iya. Janda muda. Ngomong janda mudanya nggak usah gitu kali. Ya oke. Nah jadi banyak dampak ya. Iya. Dampak yang lain ada lagi nggak Nay? Ada itu. Yang terakhir dari fisik nih Bu. Nah fisik ini jadi ada namanya itu 4T ya Bu. Apa itu 4T? Oh, Ibu kira tahu, tempe, toge, bukan? Apa tuh 4T? Jadi 4T ini yang pertama terlalu muda hamil, terlalu tua hamil, terlalu dekat jarak kehamilan, dan terlalu banyak anaknya. Nah jadi yang paling mendekati ini adalah terlalu muda hamil. Nah pernikahan ideal kan untuk wanita kan minimal 21 tahun ya Bu. Betul, betul. Nah apabila dia melahirkan pada usia yang terlalu muda, itu sangat memicu banyak resiko dimulai Apa dari aja resikonya? terjadinya kanker rahim, ya, dan yang paling penting ini memicu terjadinya terlahirnya anak-anak yang stunting ini Bu. Anak stunting. Tapi mungkin sebelum pergi ke stunting, kalau namanya hamil terlalu muda ya Pak ya, bisa kita bayangkan belum bisa merawat diri sendiri, ya sekarang sudah harus merawat kehamilannya. Dan sosial ekonominya juga mungkin kurang, ya kan? Sehingga bisa banyak terjadi hal yang mengganggu kesehatan ya Pak ya, seperti misalnya perdarahan selama hamil, ya kan ya? Keguguran, anak lahir cacat, anak lahir kecil, bener nggak? Bener Ibu, kekurangan berat badan. Iya, anak lahir prematur, ya kan? Bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian ya Pak, pada ibu dan anak di masa kehamilan maupun pada saat
persalinan. Nah, tadi memang topik kita hari ini kan kita mau bicara soal pencegahan stunting dari hulu ya Pak ya. Iya. Termasuk juga tuh ya. Iya. Berarti jangan sampai hamil di usia Iya, terlalu muda, terlalu muda. karena bisa melahirkan anak yang stunting. Diawali dari kelahiran prematur dan berat badan lahir yang rendah. Oke, ya bener sih. Jadi Naila niatnya mau menikah di usia berapa nih? Waduh, belum tahu itu ya. Belum Yang kepikiran. pasti di usia yang ideal. Yang gitu. ideal dong, harus dong duta genre ya Pak ya. Baik, saya kembali ke Bapak nih Pak. Ya, Tadi kan Naila sudah cerita Pak, ternyata ada segitu banyak resiko dampak buruk dari perkawinan anak atau pernikahan dini ya, apalagi jika terlanjur hamil di usia yang terlalu muda. Nah, apa yang telah dilakukan oleh BKKBN untuk mengatasi permasalahan ini Pak? Dengan Dinas PPKB Kota Binjai sendiri apa yang sudah dilakukan Pak? ya. Jadi kita pemerintahan ini dari pusat sampai daerah, artinya ada program-program pusat yang harus kita jalankan juga di daerah. Iya, benar-benar. Jadi dari BKKBN kita juga melakukan pencegahan stunting ini dari hulu maupun pernikahan dini ini melalui program-program koordinasi berencana dan penguatan sosialisasi stunting di berbagai kelompok ketahanan keluarga. Iya Pak. Jadi bisa dari di BKB, BKR, Badan Bina Ketahanan Bina Keluarga Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Keluarga Lansia, dan termasuk di UPPKA-nya, artinya ada usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor dan PIKR. Jadi BKKBN terus melakukan sosialisasi stunting ini kepada masyarakat melalui daring dan webinar kepada kadet dan tokoh masyarakat dan juga kepada tenaga kesehatan. Selama pandemi ya Pak ya, Selama karena pandemi. memang kita terbatas untuk melakukan pertemuan Iya, tatap iya, muka, iya. tapi tetap sosialisasi terus ya Pak ya. Tetap sosialisasi. Jadi tapi khususnya di PPKB Kota Binjai Iya Pak. kita sudah ada perwal nomor 39 tahun 2007 yang bertujuan untuk memberikan bekal ini kepada calon pengantin. Jadi setiap calon pengantin yang Akan menikah di di Kota Binjai itu harus ada pembekalan dulu di dinas PPKB yang bekerja sama dengan dinas terkait. Ada di situ dari dinas sosial, dari Dinas Kesehatan barangkali dinas Pak. kesehatan, kemudian ada dari BNN untuk tes narkobanya, dari dinas kesehatan tentang imunisasinya. Jadi Tahu apa? dia juga dari Kementerian KUA, Agama dari ya, Kementerian Pak? Agama. Jadi ada beberapa instansi yang berkolaborasi untuk mensukseskan terwal kita itu tentang calon pengantin. Pembinaan bagi calon pengantin ya Pak ya. Iya. Jadi pelayanan yang diberikan dalam kegiatan itu apa saja Pak? Ini apakah program yang dimaksud oleh Naila tadi ya? Yang katanya Naila menjadi narasumber dalam kegiatan pembinaan calon pengantin, itu programnya sama ya Pak? Iya, termasuk. Gitu ya? Jadi duta genre juga termasuk memberikan semacam pembekalan juga Pembekalan di ya situ. Pak ya kepada calon Jadi pengantin. di calon pengantin yang dibina ini kita mendatangkan tenaga psikolog. Jadi tenaga Itu psikolog memberikan pelayanan apa tuh Pak di situ? dia akan memberikan bagaimana arti sebuah perkawinan. Jadi apa hak Semacam suami, bimbingan dan penyuluhan ya Pak ya. Jadi walaupun sudah diatur umur ya kan, wanita 21, 25, tapi harus kita bekali lagi dia. Jadi lebih siap lagi ke depan. Jadi kemudian ada tes narkobanya juga. Oh, ada tes narkobanya Ada tes ya Pak ya? narkobanya. Jadi kalau setiap pasangan pengantin kita harapkan dia memang betul-betul sehat. Jadi tidak ada, apalagi dia sebagai pemakai narkoba. Jadi kalau dia sebagai pemakai dan ternyata positif, nanti mungkin ada penanganan khusus
untuk calon pengantin Dilanjutkan dengan konseling ya Pak ya. dilanjutkan dengan konseling. Saya setuju itu Pak, karena memang beberapa penelitian sudah membuktikan ya Pak ya, bahwa jika orang tua pecandu narkoba itu berpengaruh kepada anak yang akan dilahirkan. Ya. Jika misalnya seorang ayah pecandu narkoba akan mempengaruhi kualitas sperma ya Pak ya. Ya. Begitu juga dengan ibunya. Nah, ini akan dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang sehat. Jadi bisa mengarah nanti ke stunting lagi kan, begitu ya Pak ya. Karena anaknya bisa lahir prematur, anaknya bisa lahir dengan berat badan kecil, anaknya bisa lahir cacat. Jadi berarti kesimpulannya, program pembinaan Catin ini adalah program yang terintegrasi ya Pak ya. Terintegrasi. Antara Dinas PPKB dengan berbagai instansi. Tadi kalau saya nggak salah tangkap, Bapak ada menyebutkan Kementerian Agama ya Pak ya, BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas P3AM, sampai juga PKK-nya ya Pak ya, terlibat di situ ya. Untuk pemberdayaan masyarakat. Berarti ini adalah sebuah program yang menurut saya sangat baik dan perlu didukung terus nih Pak. Ini kalau di Indonesia ini memang sudah setiap provinsi melaksanakan ini atau gimana nih Pak? Jadi kita kalau berbicara program ini, kita semacam semen padang ini. Lebih duluan. Apa itu Pak? Kita sudah berbuat sebelum provinsi ataupun kabupaten. Habis ini podcast berikutnya kita disponsori semen padang nih. Artinya motonya semen padang, kita sudah berbuat sebelum yang lain memikirkannya. Begitu ya. Jadi Pak. program Catin yang ada di Binjai ini memang pertama di Indonesia, walaupun kabupaten kota lain sudah mengadopsi. Tapi yang berjalan konsisten sampai sekarang ini masih Binjai. Saya dengar sudah banyak mendapat kunjungan juga ya Pak ya. Sudah banyak yang melakukan studi apa tuh namanya Pak? Studi banding atau belajar ya Pak ya ke Kota Binjai. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa semua rangkaian kegiatan ini gratis yang diterima oleh gratis bagi masyarakat. Pasangan calon pengantin ya. Jadi sebenarnya rugi sekali kalau masyarakat tidak dapat mengakses layanan ini ya Pak ya. Iya. Jadi ini harusnya harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Karena kalau di zaman kita dulu nggak ada ya Pak ya, kita menikah diajarin ya Pak. Nggak ada ya Pak, belajar sendiri ya Pak ya. Ini sudah diajarin, ya kan, hasilnya begini ya Pak. Jadi kepala dinas. Jadi sudah diajarin gratis ya Pak ya, dikasih imunisasi gratis, dites narkoba juga gratis. Kalau masih nolak juga, kayaknya rugi banget ya Pak ya. Dapat ilmu lagi ya Pak ya. Jadi memang fenomena masyarakat Indonesia begitu. Jadi setelah dijalaninya baru terasa dia, bermanfaat rupanya. Sama kita macam ini ya, menyimpang sedikit ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Kita disuruh pakai helm Bu, naik sepeda motor. Nyindir saya nih. Ini kenapa? Walaupun untuk kita, biasanya kita ada penolakan. Mengganggu penampilan lah katanya kan. Kan nyindir saya nih. Jadi saya kira program ini pemerintah pasti menyiapkan program yang terbaik ya, Pak, untuk masyarakat. Untuk pembangunan kualitas sumber daya manusianya Pak ya. Nah, untuk kita kan tadi bicara pencegahan stunting dari hulu nih Pak. Berarti kan sasarannya itu adalah anak muda nih, remaja. Untuk remaja sendiri Pak, apa yang sudah dilakukan Pak? Supaya mereka ini bisa terhindar dari yang namanya stunting setelah menikah. Untuk remaja? Iya, untuk remaja apa yang dilakukan Pak? Kita untuk remaja ya kita memberikan sosialisasi lah, ya kan? Tetap memberikan melalui forum-forum genre. Forum genre ya Pak. Berarti forum genre ini ada di setiap daerah ya Pak ya, sampai ke tingkat pusat. Ada ya Pak ya. Berarti remaja yang bergabung di wadah forum genre ini diberikan penguatan ya Pak ya, diberikan penguatan kapasitas pengetahuannya, keterampilannya Pak ya, supaya mereka bisa menyebarluaskan. Sebagai corong kita lah membantu sebagai corong ya Pak. Jangan corong Pak, biar keren, brand ambassador. Brand ambassador. Iya kan Naila tadi ngomong gitu ya. Iya, lupa saya ambassador Pak. Jadi berarti ini kan anak-anak muda ini kan memang remaja ini kan lebih banyak mencari informasi kepada teman sebayanya sendiri ya Pak ya. Iya. Takutnya kalau misalnya bertanya kepada teman sebaya yang ternyata pengetahuannya kurang, malah nanti ngasih
informasi yang salah dan tidak bertanggung jawab ya Pak. Makanya itu salah satunya ada pemilihan duta genre kita. Karena mereka lah yang diharapkan menjadi sumber informasi yang tepat dan bertanggung jawab. Jadi selama masa pandemi COVID-19, apakah Forum Genre Binjai ya termasuk Naila sudah melakukan berbagai upaya informasi secara daring misalnya? Ada banyak Bu, mulai dari webinar. Ada webinar juga. Terus kita juga pernah buat talk show kemarin itu. Talk show juga. Mengenai anak stunting juga. Memanfaatkan media-media sosial yang ada berarti ya. Benar. Dari akun-akun yang ada ya. Sekarang kan tren ya Pak ya, Instagram live streaming ya kan Pak, Facebook live streaming gitu ya. Jadi itu dimanfaatkan terus ya untuk menyebarluaskan informasi. Nah, terus menurut Naila apa yang sebenarnya dibutuhkan remaja seperti Naila untuk terhindar dari pernikahan dini dengan berbagai risiko dan dampak buruknya? Di genre itu ada namanya 4 substansi genre nih Bu. Nah, itu ada kesehatan reproduksi, bangga kencana, terus ada PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, dan yang terakhir itu life skill. Nah, 4 substansi genre inilah yang diperlukan para remaja untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Dimulai dari mereka mengetahui bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan reproduksi, terus mengasah life skill mereka dari keterampilan fisik, keterampilan mental, emosional, spiritual, kejuruan, dan mengatasi masalah. Terus juga mereka harus mempertimbangkan aspek-aspek kesiapan dalam berkeluarga seperti kesiapan usia, finansial, emosional, moral. Terus ada juga fisik, intelektual, interpersonal gitu. Terus ternyata ada banyak yang harus disiapkan. Iya, untuk menikah ya. Tadi ada kesiapan apa tadi? Kesiapan interpersonal, hubungan antar orang ya, hubungan dengan orang lain. Karena memang benar ya Pak ya, menikah itu kan menggabungkan dua keluarga yang berbeda ya Pak. Jadi kalau anak-anak ini tidak punya kemampuan interpersonal, tidak mampu menjalin hubungan baik dengan orang di sekitarnya, bahaya juga Pak ya. Iya. Karena akan ada campur tangan ya kan Pak, dan bagaimana menyikapi itu ya. Jadi ada banyak yang harus disiapkan. Banyak sih. Selain itu apa lagi? Lalu ada yang dibilang Bapak tadi, harus juga ada usia ideal untuk menikah nih Bu. Nah, itu dirangkum dalam pendewasaan usia perkawinan. Ada materinya juga itu ya. Pernikahan yang dilakukan di usia ideal, yaitu wanita umurnya 21 tahun dan pria 25 tahun. Nah, tapi kan Pak nggak bisa kita pungkiri itu ya Pak ya. Iya. Pernikahan dini ini kan memang dari dulu sudah ada, ya kan Pak, dan tadi angka yang Bapak sebutkan bahkan beberapa meningkat gitu. Nah, bagaimana Pak dengan nasib remaja yang telah terlanjur menikah di usia dini atau di usia anak? Ada nggak Pak yang masih bisa dilakukan untuk mereka bisa terhindar dari yang namanya stunting itu Pak? Ya, kita dari pemerintah tetap menyiapkan program-program ya. Iya Pak. Kalau tadi kita bicara telanjur tadi, ya kan? Pemerintah juga menyiapkan upaya-upaya bagaimana meminimalkan risiko-risiko ke depan untuk si pernikahan dini tadi lah. Iya Pak. Jadi salah satunya juga kalau sudah terlanjur menikah ya kita sarankan ya kepada pasangan pengantin tersebut untuk menunda dulu. Ditunda dulu hamilnya. Nah itu kontrasepsi kan ada banyak Pak. Nah untuk yang menikah di bawah umur kurang dari 21 tahun, apakah bisa menggunakan semua alat kontrasepsi atau ada kontrasepsi khusus yang lebih dianjurkan Pak? Jadi kalau perkawinan pernikahan dini ini ya mereka juga mengharapkan nanti ke depan pasti. Ya pada saatnya pasti kepengen hamil dong ya Pak. Jadi yang disarankan sebenarnya alat kontrasepsi yang reversible itu reversible. Contohnya pil KB, menggunakan pil KB. Terus Pak kalau sudah terlanjur hamil gimana Pak? Kayak tadi kata Naila kan ada juga tuh yang menikah di usia dini karena married by accident, itu gimana Pak? Iya.
Jadi kalau sudah terlanjur hamil ini tadi, nah itu bagaimana kita menjaga kehamilannya itu. Jadi kita sarankan kepada yang sudah terlanjur hamil agar memeriksakan setiap bulan mungkin atau ada jadwal-jadwal tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian di situ bisa dilakukan imunisasi TT itu tadi kan. Imunisasi TT. Kemudian kalau memang harus kita berikan nanti biasanya di puskesmas itu ada ada tambah darah ya, Iya, pil tambah darah. Pil tambah darah. Dan mungkin kalau sudah mengunjungi fasilitas kesehatan biasanya diberikan advice ya, memberikan saran-saran bagaimana menjaga, kemudian bagaimana ke depan setelah melahirkan, merawat bayinya dengan baik, karena masih ada 2 tahun lagi ya Pak ya, masa untuk pencegahan stunting ya. Dan mengenai pilihan ya, setelah melahirkan nanti kita sarankan ya untuk pakai kontrasepsi. Pakai kontrasepsi. Pil lagi Pak? Kalau yang sudah ada anak biasanya kita sarankan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, ya kan? Bisa dengan IUD, bisa dengan dengan implan susu ya. Jadi kalau misalnya ibu baru melahirkan ini Pak, kan menyusui itu biasanya Pak. Ya. Nah, kontrasepsi implan dan IUD ini aman nggak Pak? Nanti takutnya ASI-nya malah berkurang Pak, jadi nggak bisa menyusui dong. Ya, programnya kan sudah lama. Artinya ini tidak mempengaruhi pada air susu ibu. Jadi memang yang 2 jenis ini aman ya Pak untuk ibu menyusui ya Pak ya. Jadi ibu setelah melahirkan menggunakan alat kontrasepsi spiral atau implan tetap bisa menyusui anak sampai berusia 2 tahun. Karena kan pemberian ASI pada bayi baru lahir sampai berusia 2 tahun ini kan juga termasuk salah satu senjata ya Pak ya untuk mengatasi stunting ya, apalagi kalau bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Jadi berarti intinya bagi yang sudah terlanjur menikah masih ada upaya yang bisa dilakukan, belum terlambat sepenuhnya ya Pak ya. Pemerintah tetap memberikan solusi-solusi kepada benar-benar, terutama dinas PPKB ya Pak ya. Perannya besar banget nih Pak untuk mencegah stunting bagi yang sudah terlanjur menikah di bawah umur. Nah, Naila, apa pesan dan harapan Naila untuk remaja teman-teman Naila nih supaya bisa terhindar dari pernikahan dini, dari stunting itu sendiri? Apa pesan dari Naila? Teman-teman semuanya jangan sia-siakan nih masa remajanya, isi masa-masa remajanya dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Kemudian juga menerapkan 5 transisi kehidupan nih Bu. Melalui 5 transisi kehidupan dengan baik. Apa aja tuh? Dari menyelesaikan pendidikan, kemudian bekerja, kemudian berkeluarga, yang keempat itu bermasyarakat, dan yang terakhir menerapkan pola hidup sehat. Nah, kalau remaja-remaja tadi sudah menerapkan 5 transisi kehidupan ini, sudah dipastikan akan mengurangi angka pernikahan dini. Karena dia fokus untuk menyelesaikan pendidikannya dulu ya. Kan kalau sarjana itu minimal 24 tahun ya Pak, 23, 24. Sudah lewat deh yang perempuan sudah lewat ya Pak ya dari batas ideal. Nah, kalau yang laki-laki tamat kuliah kerja dulu dong, kan gitu ya. Transisi yang kedua ya, kerja dulu dong, nabung dulu dong. Tapi nabungnya jangan dihabisin buat prewed ya. Ya kan Pak? Ini kadang-kadang prewednya bisa sampai 50 juta setelah menikah, makan aja ngutang ke warung Pak. Ya gimana nggak stunting ya Pak ya? Jadi nabung dulu. Nah, kalau udah nabung baru deh mulai merencanakan berkeluarga. Tapi siapkan dulu yang tadi ya. Siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu kemampuan interpersonalnya ya kan? Baru boleh menikah. Jadi tidak semata-mata kalau tabungan udah banyak terus nikah deh. Masih banyak yang harus dipersiapkan. Oke, ada lagi pesan untuk teman-temannya? Pesan yang terakhir ya Bu, teman-teman nih, lakukan apa yang bisa dilakukan masa kini di masa kini dengan sebaik-baiknya. Karena kesempatan yang kedua itu nggak datang untuk kedua kalinya gitu. Kesempatan baik itu jarang datang 2 kali ya. Nah, jadi
jangan sampai nyesal itu. Jangan menyesal di kemudian Iya, hari. sama kayak kita masak nasi, terus rupanya kebanyakan air jadi bubur, nyesalnya sehari. Nggak makan sehari makan bubur Pak. Udah terus. Yang kedua kalau kita potong rambut, salah potong rambut, Iya. nah nyesalnya sebulan nih. Iya, nunggu panjang lagi kan. Iya. Terus kayak yang kalau misalnya kita ujian salah jawab soal nggak Nggak lulus, belajar, Iya. salah jawab. nggak lulus, misalnya setahun. Tinggal kelas. Sama kayak habis itu sama kayak kita nggak mempersiapkan masa depan, salah pilih pasangan hidup, salah pilih perencanaan kehidupan, misalnya seumur hidup deh. Gitu. Iyalah, nggak mungkin juga kan nikah hari ini nyesel diceraikan besok ya Pak. Jadinya penyesalan itu selalu datangnya belakangan ya. Iya. Yang datangnya duluan namanya Pendaftaran. Oke. Seru cerita sama Duta Genre ya Pak ya. Remaja. Remaja ya Pak ya. Jadi teringat ya Pak ya, kita waktu masih muda ya Pak ya. Nah, Bapak sendiri ada pesan nggak Pak dan harapan untuk, mungkin ini arahnya kepada orang tua kali ya Pak ya. Iya. Orang tua yang punya anak, apalagi yang sekarang anaknya sudah menginjak usia remaja, pubertas. Ada pesan nggak Pak supaya pernikahan dini ini bisa kita tekan untuk menghindari stunting tadi Pak? Jadi seperti yang disampaikan dari awal tadi, faktor pernikahan dini ini kan ada dua, faktor Pak. internal si anaknya dan faktor eksternal di si orang tuanya. Iya. Tapi yang lebih dominan itu tadi biasanya lebih banyak di faktor eksternal orang tua. Orang tua karena mengambil keputusan ya Mengambil Pak keputusan. Jadi kita harapkan kepada orang tua dari data-data yang sudah kita lihat pernikahan dini ini, ya kan, banyak terjadinya angka perceraian cukup tinggi. Iya Pak. Kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga kan, Iya, betul. ya kan. Kemudian berisiko juga tadi terhadap kematian ibu, bayi, Kematian ibu selama kehamilan. selama kehamilan. Jadi faktor-faktor itu perlu pertimbangan dari orang tua supaya jangan terjadi pada keluarga anaknya. Juga perlu kita bukakan wawasan orang tua. Sebenarnya anak ini juga perlu punya hak untuk pendidikan, untuk sekolah setinggi-tingginya. Iya. Jadi apalagi katanya kata dari menurut penelitian itu ibu yang punya pendidikan lebih tinggi biasanya melahirkan generasi-generasi lebih berkualitas. Ya, saya pernah dengar nih Pak, karena memang katanya genetik kecerdasan itu turunnya dari ibu Pak. Iya. Jadi kalau cari istri seharusnya yang pinter. Iya. Yang pinter itu pasti yang sekolahnya juga sekolahnya mendukung juga. ya kan Iya, Pak. iya. Oke. Jadi itulah harapan-harapan kita kepada orang tua, juga kepada orang tua juga kiranya dalam kehidupannya menerapkan itu tadi 8 fungsi keluarga yang baik itu. 8 fungsi keluarga. Yaitu sosial fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih sayang. Biasanya hal-hal tersebut lebih dapat menambah bagaimana berkehidupan yang lebih baik lagi. Menambah kuat hubungan batin antara orang tua Iya, dan anak. iya. Jadi komunikasi juga lebih sehat ya Pak Lebih ya. sehat. Ya. Orang tua juga jadi lebih mampu melakukan pengawasan Iya, ya Pak ya, memberi nasihat, mengawasi anak di pergaulan di luar nih Pak, yang kita paling khawatir nih Pak. Bener nggak Pak? Iya. Yang kita yang sudah punya anak nih di usia remaja kayak Naila ini kan, yang paling dikhawatirkan adalah ketika anak berada di luar rumah. Ya kan Pak? Iya, Tapi kalau 8 fungsi keluarga ini bisa diterapkan dengan baik, mungkin insya Allah Insya Allah. kita jadi lebih gampang ya Pak berkomunikasi dengan anak ya. Iya. Jadi lebih gampang mengawasi. Selain itu ada lagi nggak Pak yang perlu diingat oleh keluarga Pak, oleh orang tua? Saya kira banyak ya sebenarnya ya kan yang harus peran-peran orang tua ini. Kemudian bagaimana nantinya tetap mengontrol anak-anaknya. Kebanyakan kan Pak pernikahan dini itu tadi seperti kata Naila, faktor ekonomi juga Pak. Ya. Nah ini Bapak bisa kasih masukan nggak buat orang tua yang mungkin dengan kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, supaya jangan langsung berpikir untuk menikahkan anak. Apa yang harusnya dilakukan Pak? Itulah tadi biasanya ya kan, si orang tua ini dengan tingkat sosial ekonomi yang rendah ini, dia berharap sebenarnya, dia berharap
dengan menikahkan anak dengan usia yang dini ini dapat melepaskan beban, tapi tidak serta merta begitu. Seperti itu ya, seperti Pak. itu. Malah kadang-kadang menjadi beban. Kenapa? Itu tadi faktor-faktor resiko setelah pernikahan dini ini terjadi tingkat perceraian. Artinya yang kita lepas satu bisa jadi 2 atau 3. Iya, karena sudah bawa anak lagi ya, Pak ya. Nah, jadi Ya, benar-benar. menambah itu tadi. Malah menambah beban ujung-ujungnya, Pak ya. Iya. Salah-salah menurunkan kemiskinan kepada anak ya, Pak. Iya, Diwariskan jadi diwariskan kemiskinannya gitu. Jadi harusnya apa yang dilakukan orang tua, Pak? Ya harusnya itu tadi membekali. Kalau misalnya dari sisi pendidikan mungkin dari kemampuan tidak bisa melanjutkan sampai yang setinggi-tingginya, mungkin membekali dengan wirausaha. Kemampuan berwirausaha ya, Pak ya. Dan sebenarnya pemerintah juga menyiapkan juga itu dari instansi yang lain untuk keterampilan-keterampilan itu. Mungkin dari dinas sosial, dari apa ada juga. Jadi sebaiknya orang tua juga membantu anak ya, Pak ya, untuk mengasah minat dan bakat. Iya, itu. Sehingga dia bisa mengembangkan usaha, ya Pak ya. Karena mengembangkan usaha yang paling enak itu kan Pak hobi, Pak. Iya. Benar nggak, Pak? Sebagai penyanyi misalnya. Kan hobi ya, Pak ya. Sudah kita hobi dapat duit gitu kan, Pak. Karena memang sekarang ya kan Naila, sekarang ini banyak entertainer muda ya, influencer muda yang masih muda sudah kaya raya karena mampu mengembangkan minat dan bakatnya dengan baik. Ini tentu di belakangnya pasti ada orang tua nih, Pak, yang mendukung mereka seperti itu. Iya, benar ya, Pak ya. Jadi tidak lantas berpikir kalau sudah susah, anak tamat SMA, tamat SMP, ada yang mau ngelamar, udah nikahkan aja. Tidak segampang itu ya, Pak ya. Tantangan tersulit sebenarnya untuk mengatasi pernikahan dini ini sebenarnya dari faktor apa, Pak? Tadi kan ada faktor pendidikan, ada faktor ekonomi. Apakah memang itu tantangan yang terberat, Pak? Atau justru mungkin ada tantangan yang lain? Tantangan tersulit sebenarnya dari faktor kebudayaan ya. Dan kepercayaan yang dianut keluarga. Dan untuk mengatasinya biasanya kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, ya untuk membantu menyampaikan informasi-informasi bagaimana menghindari pernikahan dini. Karena biasanya tokoh-tokoh masyarakat ini lebih banyak didengar ya daripada orang tua daripada kita ya, Pak ya. Karena memang merubah mindset dari kepercayaan dan kebudayaan yang sudah dari kecil ya, Pak ya, turun-temurun tentu sulit ya, Pak ya. Tidak sama seperti kita memberi penyuluhan atau sekedar menambah pengetahuan saja. Baik, jadi kesimpulannya stunting harus dicegah sejak dini ya, Pak. Iya. Bahkan jauh-jauh hari sebelum remaja putra dan remaja putri menikah. Semua harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, mulai dari usia menikah, persiapan membangun keluarga berkualitas ya, Pak ya. Persiapan kehamilan yang sehat, sampai intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan pun perlu direncanakan dengan baik. Sesuai dengan slogan Bangga Kencana dari BKKBN tuh, Pak. Ya kan, Pak? Berencana itu keren. 2 anak lebih sehat. Seperti itu. Jadi memang segala sesuatu yang baik itu perlu direncanakan. Seru sekali obrolan kita siang ini bersama Bapak Kepala Dinas PPKB Kota Binjai dan Naila, Duta Genre Utama Putri Kota Binjai tahun 2021. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak Naila telah berkenan hadir di studio podcast Karin Kahandira hari ini. Semoga sehat dan sukses terus ya. Amin. Pak. Amin. Naila juga ya, sukses terus. Terima kasih juga untuk semua keluarga Indonesia, sahabat Karin Kahandira yang masih setia menyimak podcast kita hari ini. Semoga semua yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dengan baik. Supaya kita semua bisa terhindar dari kelahiran anak stunting. Karena pada tahun 2024 kita harus bisa menurunkan stunting di angka 14%. Sampai ketemu lagi pada podcast Ngobrol Tentang Kita selanjutnya. Salam hangat dari Karin Kahandira, perempuan sehat, keluarga hebat, Indonesia luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.